Hai semua, kembali lagi di Learn English with English School. How are you today? I hope you are doing well ya. So, today kita mau belajar tentang passive voice. So, what is passive voice? Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek pada kalimat menerima aksi atau tindakan. Di sini sudah ada dua kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktifnya ibu menyapu lantai. Kemudian kalimat pasifnya menjadi lantai disapu oleh ibu. Nah, di sini kita bisa lihat subjek pada kalimat pasif itu mendapat tindakan dari objeknya, yaitu ibu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat pasif. Sekarang kita lihat fungsi dari passive voice. 1. Digunakan untuk menunjukkan ketertarikan atau menekankan pada suatu objek. Contohnya, the house was built in 1865. Nah, di sini maksudnya kita tertarik pada rumahnya, bukan pada yang membangunnya. Kemudian contoh kedua, the road is being repaired. Nah, di sini maksudnya kita tertarik pada jalannya, bukan siapa yang memperbaikinya. Lalu contoh ketiga, the passive voice is used frequently. Nah, di sini kita tertarik dengan kalimat pasif, bukan orang yang menggunakannya. Nah, inilah salah satu fungsi dari passive voice, yaitu digunakan untuk menunjukkan ketertarikan atau menekankan pada suatu objek. Objek apa? Di sini misalnya contohnya objeknya house, the road, dan passive voice itself. Kemudian fungsi kedua adalah digunakan ketika kita tidak mengetahui siapa orang atau pelakunya. Contohnya, my car has been stolen, yang artinya mobilku telah dicuri. Nah, di sini maksudnya kita tidak mengetahui siapa pencurinya, sehingga kita bisa mengungkapkan dengan kalimat pasif. Contoh kedua, all the cake have been eaten. Semua kue sudah dimakan. Nah, tentu kita tidak tahu siapa yang memakannya. Maka kita bisa menggunakan dengan kalimat pasif. Kemudian contoh terakhir, every year thousands of people are killed in the road. Yang artinya ribuan orang meninggal di jalan. Nah, di sini maksudnya kita tidak tahu siapa yang meninggal di jalan. Tapi yang pasti, ribuan orang meninggal di jalan akibat kecelakaan. Nah, inilah fungsi dari passive voice yang kedua, yaitu digunakan ketika kita tidak mengetahui siapa orang atau pelakunya. Pelaku dari apa? Misalnya dari yang mencuri mobil kita, atau memakan kue, dan yang meninggal di jalan. Sekarang kita lihat rumus dari passive voice. Rumusnya adalah subjek diikuti dengan to be, lalu diikuti dengan verb ketiga. To be adalah kata kerja bantu. Contohnya seperti kata is, am, are, was, were, be, been, and being. Lalu bagaimana cara kita membuat kalimat pasif? Caranya bisa langsung seperti contoh tadi atau merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Caranya dengan memindahkan subjek pada kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Lalu objek pada kalimat aktif kita pindahkan ke depan menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian kata kerjanya kita tambahkan to be dan diikuti dengan verb ketiga. Maka kalimatnya menjadi the plant is watered by Rahel, yang artinya tanaman disiram oleh Rahel. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba latihan soal dulu ya, biar bisa lebih paham. Nah, di sini kita akan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ingat, tadi rumusnya untuk kalimat
pasif adalah subject, diikuti dengan to be, lalu diikuti dengan verb ketiga. To be is, am, are, ini untuk tenses present. Was, were, ini untuk tenses past tense. Be, been, being, ini untuk futures dan continuous. Nah, sekarang kita lihat contoh number 1. Father visits grandmother. Nah, langkah pertama yang perlu kita perhatikan dalam merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah tentukan dahulu mana subjek dan mana verb dalam kalimat ini. Nah, kita tahu father ini adalah subjek, visits ini adalah verbsnya, grandmother ini adalah objeknya. Kemudian objeknya dipindah ke depan sehingga kalimatnya menjadi grandmother is visited by father. Grandmother menjadi subjek di depan, kemudian verb visit ini kita rubah menjadi bentuk to be plus verb ketiga. To be-nya adalah is, karena ini tensesnya simple present tense. Kita tahu dari kata kerja yang digunakan. Kemudian objek by father ini diikuti di belakangnya. Lalu, contoh kedua, yesterday I cleaned the house. Dari kalimat ini, kita bisa lihat bahwa yesterday ini adalah adverb of time, keterangan waktu. I ini adalah subjeknya. Cleaned ini adalah verbnya dalam bentuk past tense. Kemudian, the house ini adalah objeknya. Nah, setelah kita tahu, maka objek the house ini kita pindahkan ke depan. Sehingga kalimatnya menjadi the house was cleaned yesterday. Kita bisa lihat di sini the house ini adalah objek dari kalimat aktif, kemudian menjadi subjek di kalimat pasif. Kemudian verbnya kita tambahkan to be. Nah, karena ini kalimat past tense yang cirinya berakhiran ed, maka to be yang sesuai adalah was, karena subjeknya tunggal. Lalu, verbnya kita rubah menjadi bentuk ketiga. Baru diikuti dengan adverb of time atau keterangan waktu. Untuk I-nya sendiri, ini boleh pakai, boleh tidak. Jadi kalau kita pakai, kalimatnya menjadi the house was cleaned by me yesterday. Tapi dalam kasus ini kita hilangkan karena kita tahu pasti yang membersihkan rumah kita adalah kita sendiri. Oke, kemudian yang terakhir, Bella will buy new phone. Yang artinya Bella akan membeli handphone baru. Bella ini adalah subjek, will buy ini verb dalam bentuk future, new phone ini adalah objeknya. Maka objeknya kita pindah ke depan menjadi a new phone will be bought by Bella. Yang artinya handphone baru akan dibeli oleh Bella. Nah, di sini kita lihat subjeknya a new phone. Kemudian will be bought. Ini adalah to be plus verb 3. Kemudian by Bella yang sekarang menjadi objek pada kalimat pasif. Yang tadinya subjek pada kalimat aktif. Alright, begini cara kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Gimana? Mudah bukan? Kemudian kita lihat perubahan bentuk passive voice. Nah, langkah pertama dalam merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, yaitu tentukan dahulu tensesnya. Setelah tensesnya sudah tahu, maka kita tinggal tambahkan to be diikuti verb ketiga. Seperti contoh yang ada di sini. Ya, misalnya kalimat simple present, I make a cake menjadi a cake is made. Kemudian present continuous, I'm making a cake menjadi a cake is being made. To be verb ketiga. Kemudian past simple, I made a cake menjadi a cake was made. To be verb ketiga. Kemudian past continuous, I was making a cake
menjadi a cake was being made. To be dan verb ketiga. Lalu present perfect, I have made a cake menjadi a cake has been made. To be dan verb ketiga. Past perfect, I had made a cake menjadi a cake had been made. To be plus verb ketiga. Kemudian future simple atau future tense, I will make a cake menjadi a cake will be made. Will diikuti dengan to be dan verb ketiga. Future be going to, I'm going to make a cake menjadi a cake is going to be made. Kemudian modals dan modals perfect ini juga sama, yaitu modalsnya ditambahkan to be dan verb ketiga. Jadi langkah pertama yang kita harus analisa adalah tenses yang digunakan pada kalimat tersebut. Setelah tahu tensesnya apa, maka masukkan to be yang sesuai dan rubah kata kerjanya menjadi bentuk ketiga. Alright, that's all for today everyone. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham. Nah, sebelum kita akhiri, kita masuk ke bagian self-learning. Di sini sudah ada 5 kalimat aktif ya, yang bisa kalian rubah menjadi kalimat pasif. Tentunya, tentukan dahulu tenses apa yang digunakan dari setiap kalimat ini, kemudian masukkan to be yang sesuai dan rubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk ketiga. Alright, thank you for watching everyone. Don't forget to like and comment if you have any question. Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Kak Reza undur diri. Bye-bye.